Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada kalian semua teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Untuk jumpa lagi dengan saya Mekanik Desa. Untuk kesempatan kali ini saya akan sama-sama akan bagi tentang bagian-bagian atau komponen-komponen pada kopling. Ini ada contoh kopling pada pada Astra series. Di sini ada kopling Astra series. Dan untuk teman-teman semua, bila kami ada salah-salah kata atau dalam penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita belajar dari komponen-komponen kopling ini. Ini di sini ada contoh adalah kopling Astra series. Kecuali punya Supra Double X dan Supra Fit. Karena di Supra Double X atau Supra V itu tidak menggunakan kapas ganda, melainkan di sini menggunakan balancer. Karena di Supra X atau Supra Double X atau Supra V itu sudah menggunakan kopling tangan, sehingga tidak menggunakan kapas ganda. Dan yang menggunakan kapas ganda ini adalah selain Supra V dan Supra Double X untuk Astra series. Nah, untuk komponen-komponen kopling pada Astra series kecuali Supra X atau Supra V, bagian-bagiannya seperti ini. Yang pertama adalah kampas kopling. Ini adalah kampas kopling. Kerusakan pada kampas kopling itu biasanya di sini nih. Di bagian sini ini akan terjadi keausan, sehingga akan menjadikan slip kopling. Sini nih terjadi keausan. Selanjutnya adalah pada bagian ini namanya plat kampas kopling. Kerusakan pada plat kampas kopling ini di sini nih. Di bagian sini ini akan terjadi keausan, dan di bagian sebelah sini. Jika plat kampas kopling ini aus, maka dilakukanlah penggantian plat kampas kopling. Kerusakan selanjutnya pada plat kampas kopling ini adalah pada lingkarannya ini. Pada lingkaran ini akan terjadi benjol atau peyang, sehingga harus dilakukan penggantian plat kampas kopling. Untuk bagian selanjutnya adalah rumah kampas kopling. Ini adalah rumah kampas kopling. Kerusakan pada rumah kampas kopling itu biasanya terjadi di sini. Di sini ini akan terjadi keausan yang menyebabkan selip kopling. Ini rumah kampas kopling. Yang selanjutnya adalah ronsel. Ini yang dinamakan ronsel kalau di daerah saya. Kalau di daerah teman-teman saya tidak tahu orang menyebutnya apa. Kerusakan pada ronsel itu terjadi di sini. Di dalam sini ini ada karet. Karetnya itu biasanya udah kendor atau goblak. Sehingga ketika kita goyangkan seperti ini gigi ini akan ikut goyang. Dan jika gigi ini goyang, akan menimbulkan suara dengung pada motor ketika digunakan jalan. Kerusakan yang selanjutnya adalah pada gerigi ini. Di gerigi ini biasanya terjadi keausan yang bisa menimbulkan bunyi pada motor ketika digunakan di jalan. Posisinya kan seperti ini. Ketika dua gigi ini bertemu, ini terjadi keausan sehingga longgar dan bisa menimbulkan bunyi pada motor ketika digunakan untuk jalan. Nah, untuk penyusunan dari kampas kopling ini seperti ini. Untuk langkah-langkah yang pertama adalah kita pasang rumah kampas kopling. Kita pasang seperti ini. Selanjutnya kita pasang kampas kopling seperti ini.
Setelah kita pasang kampas kopling, kita pasang plat kampas kopling. Untuk pemasangan plat kampas kopling itu menghadapnya harus searah, tidak boleh bolak-balik, agar bisa menjadi kampas kopling itu bisa mencengkram dengan kuat antara plat dan kampas kopling. Ini untuk pemasangannya harus searah. Untuk kalau menghadap atas semua seperti ini. Ini dilanjutkan dengan kampas kopling, plat kampas kopling, terus kampas kopling, plat kampas kopling. Ini. Terus yang selanjutnya kampas kopling. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup dengan rumah kampas kopling yang bagian atas. Kita pasti seperti ini, kita goyang-goyangkan sampai masuk maksimal. Setelah masuk maksimal seperti ini, kita pasang ini pel kampas kopling. Pel kampas kopling pada motor Supra series atau Astrea series itu ada 4. Nah, kita pasang pel koplingnya 1, 2, 3, 4. Untuk bagian kopling selanjutnya adalah rumah bearing. Ini yang dinamakan rumah bearing stud kopling. Bentuknya seperti ini, dan ini yang bearing stud kopling. Kerusakannya pada rumah bearing kampas kopling ini biasanya di sini ini akan terjadi kelonggaran, sehingga untuk penempatan bearing ini tidak bisa span ataupun terjadi kelonggaran, sehingga untuk koplingnya itu pun tidak maksimal dari kerja kopling. Kerusakan yang selanjutnya adalah di bearing ini, di bearing stud kopling ini goyang atau goblak. Jika sudah terjadi goyang atau goblak, maka dilakukan penggantian bearing. Karena kalau tidak kita ganti, maka kerja dari stud kopling itu tidak akan maksimal, dan kerja kopling itu pun tidak maksimal pula. Untuk pemasangannya akan seperti ini. Setelah itu kita kasih baut. Dalam pemasangan baut kampas kopling ini kita lakukan dengan secara silang agar dari rumah bearing stud kopling ini tidak pecah. Kita pemasangannya kita silang seperti ini. Kalau sudah kita pasang seperti ini, untuk langkah selanjutnya kita kencangkan dengan T10 sampai kekencangan maksimal. Setelah kita pasang seperti ini, selanjutnya kita pasang bos kampas kopling seperti ini. Nah, beginilah cara menyusun kampas kopling pada Astrea series. Yang selanjutnya adalah kampas ganda. Pada motor Astrea series itu ada kampas gandanya, kecuali pada motor Supra V dan Supra Double X. Karena pada motor Supra V atau motor Supra Double X itu digantikan dengan balancer, karena pada motor tersebut sudah menggunakan kopling tangan. Nah, untuk kerusakan ini yang dinamakan lonceng kampas ganda.
Kerusakan pada lonceng kapas ganda ini biasanya terjadi di sini nih. Ini seperti ini nih. Ini akan terjadi keausan. Sehingga kalau terjadi keausan, itu kapas ganda itu sampai di dinding lonceng kapas ganda ini membutuhkan RPM yang lebih tinggi. Karena membutuhkan RPM yang lebih tinggi, maka untuk motor itu berjalan kita ada jeda ataupun membutuhkan waktu yang lebih agar bisa sampai di dinding kapas ganda ini sehingga motor bisa berjalan. Ini lonceng kapas ganda. Yang selanjutnya adalah kapas ganda. Ini yang dinamakan kapas ganda pada motor Astrea series. Bentuknya seperti ini. Kerusakan pada kapas ganda itu adalah di bagian sini ini akan terjadi keausan. Sehingga lontaran dari kapas ganda itu akan membutuhkan waktu yang lebih tinggi untuk bisa sampai di dinding dari lonceng kapas ganda ini akan membutuhkan RPM yang lebih tinggi baru motor mau berjalan. Untuk bagian selanjutnya adalah rumah dari kapas ganda. Ini adalah rumah dari kapas ganda. Tidak seperti ini. Dan di sini adalah tempat untuk karet kapas ganda. Ini adalah karet kapas ganda. Kerusakan pada karet kapas ganda itu biasanya di sini akan terjadi keausan ataupun pecah. Kalau sudah terjadi keausan, maka dilakukanlah penggantian dari karet kapas ganda. Kalau tidak dilakukan penggantian karet dari kapas ganda ini, lontaran kapas ganda akan lebih lama dan membutuhkan RPM yang lebih tinggi agar bisa terlontar dan menyentuh dinding dari lonceng kapas ganda. Selanjutnya adalah per. Ini adalah per dari kapas ganda. Kerusakan pada per kapas ganda ini biasanya adalah lemah. Kalau sudah lemah, itu biasanya motor belum sampai di RPM tertentu. Ketika pedal persneling diinjak, motor sudah jalan. Maka begitu motor nyala, kita injak pedal persneling langsung jalan, biasanya terjadi kerusakannya pada per dari kapas ganda ini, sehingga kapas ganda ini cepat terlontar dalam RPM rendah. Di sini ini adalah ring dari kapas ganda, dan ini adalah kacekan kapas ganda. Nah, untuk penyusunan kapas ganda itu seperti ini. Saya contohkan. Karena di sini karet kapas gandanya 31, maka saya contohkan satu. Yang pertama-tama adalah kita pasang seperti ini. Kapan seperti ini dulu, bagian sini dan bagian sini. Setelah terpasang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita rapatkan seperti ini. Di sini kita rapatkan dan di sini juga kita rapatkan. Kalau sudah terpasang seperti ini, untuk pemasangan untuk para kita selanjutnya adalah per dari kapas ganda. Pemasangan per kapas ganda seperti ini. Kita menggunakan alat tang. Seperti ini.
Ini kita pasang seperti ini, satu lagi di bagian sini. Ya. Jika dari kampas ganda ini sudah terpasang, maka selanjutnya kita pasang dari ring kampas ganda. Ring kampas ganda ini ada 3, kita pasang di sini, 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita pasang dari kancingan kampas ganda. Seperti ini. 1, 2, 3. Setelah terpasang seperti ini, maka kita satukan dengan lonceng kampas ganda. Dan hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh kopling pada motor Astrea series. Dan itu tadi bagian-bagian dan cara penyusunannya. Dan kalau kalian ingin memodifikasi agar bisa dijadikan kopling tangan, bisa. Di bagian sini ini kita las sini, sini, dan sini, sehingga ini tidak bisa berputar. Setelah dilakukan pengelasan, maka untuk tutup kopling ini maka dilakukan penggantian yang untuk dijadikan kopling tangan. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata ataupun dalam penyampaian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa mendukung konten kami agar bisa lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.